Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, di video kali ini kita akan membahas kalah telak dari Jepang 0-6. Begini jalur timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sebelum itu yang baru bergabung bisa dukung dulu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih yang sudah subscribe. Di video kali ini kita akan membahas video yang beredar. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang pada pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang digelar di Stadion Suita, Prefektur Osaka, pada Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Meski Jepang tidak menurunkan skuad utama karena sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, Samurai Biru tetap mendominasi laga, meninggalkan Indonesia tanpa peluang. Lantas, bagaimana peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kekalahan ini? Dominasi Jepang di Stadion Suita Jepang menunjukkan superioritas sejak menit awal dengan penguasaan bola mencapai 69% dan melancarkan 21 tembakan, 6 diantaranya berbuah gol. Gol-gol Jepang dicetak oleh Daichi Kamada, 15, 45+5, Takefusa Kubo, 19, Ryoya Morishita, 55, Suto Machino, 58, dan Mao Hosoya, 80. Sebaliknya, Indonesia hanya menguasai 31% bola dan tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran, menunjukkan kesulitan besar dalam mengembangkan permainan. Meski begitu, hasil ini tidak menghentikan langkah Indonesia, karena mereka telah mengamankan posisi keempat di grup C dengan 12 poin, cukup untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 meski kalah telak dari Jepang, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka melalui putaran keempat. Indonesia finish di peringkat keempat grup C dengan 12 poin, hasil dari 3 kemenangan melawan Arab Saudi 2-0, Bahrain 1-0, dan China 1-0 serta 3 kali seri. Keberhasilan ini dipastikan setelah kemenangan atas China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 dan kekalahan Bahrain dari Arab Saudi 0-2 pada hari yang sama, yang membuat Bahrain dan China tertahan di 6 poin. Mekanisme putaran keempat akan diikuti oleh 6 tim yang menempati peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup putaran ketiga, grup A, B, dan C. Ke-6 tim ini akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisi 3 tim, dengan pertandingan digelar secara terpusat di Timur Tengah, Arab Saudi dan Qatar mulai Oktober tahun 2025. Skenario di putaran keempat adalah, juara grup, 2 tim yang menjadi juara grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, bergabung dengan 8 tim yang sudah lolos dari putaran ketiga, seperti Jepang dan Australia. Runner-up grup, 2 tim runner-up dari masing-masing grup akan bertanding di putaran kelima playoff zona Asia. Pemenang playoff ini akan melaju ke playoff antar konfederasi, memperebutkan 2 tiket terakhir ke Piala Dunia 2026 bersama 6 tim dari konfederasi lain. Juru kunci, tim yang finish di posisi terakhir setiap grup akan tersingkir. Untuk lolos langsung, Indonesia harus menjadi juara grup di putaran keempat, yang berarti memenangkan setidaknya 3 dari 4 pertandingan melawan 2 tim lain di grup mereka. Jika hanya finish sebagai runner-up, Indonesia masih bisa melaju ke playoff zona Asia, meskipun jalur ini lebih kompetitif. Calon lawan di putaran keempat Indonesia, yang berada di pot 3 untuk pengundian putaran keempat, akan menghadapi lawan-lawan tangguh. Berdasarkan informasi dari Kompas.com, berikut adalah calon lawan Indonesia. Grup A, Uni Emirat Arab dan Qatar dipastikan finish di posisi ketiga dan keempat, meskipun masih menyisakan 1 pertandingan. Kedua tim ini memiliki pengalaman dan kedalaman skuad yang kuat. Grup B, Irak 12 poin, peringkat ketiga Oman 10 poin, peringkat keempat dan Palestina 9 poin, peringkat kelima bersaing untuk 2 posisi teratas. Palestina masih berpeluang menggeser Oman jika memenangkan laga terakhir dengan selisih gol yang cukup. Grup C, 1 tempat tersisa di putaran keempat dari grup C akan diisi oleh Australia, 16 poin, peringkat kedua atau Arab Saudi 13 poin, peringkat ketiga. Australia bisa turun ke posisi ketiga jika kalah telak di laga terakhir, sementara Arab Saudi berpeluang naik ke posisi kedua. Indonesia kemungkinan akan menghadapi kombinasi tim seperti Qatar atau Irak dari pot 1, dan Uni Emirat Arab atau Oman dari pot 2 tergantung hasil pengundian.
Komposisi grup yang lebih menguntungkan akan meningkatkan peluang Indonesia untuk finish sebagai juara atau runner-up. Oke, itulah sekilas video dari admin, semoga bermanfaat membantu perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.